Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang teori belajar behavioristik menurut Chuck Leonard Hull, Edwin Ray Guthrie, dan B.F. Skinner. Dosen pengampunya adalah Bu Ferry Atikasari. Pertama, sebelum memasuki ke submateri, saya akan memperkenalkan nama anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya sendiri, Dian Tasya, NPM 19-13678. Dan yang kedua yaitu Iftitahul Laili Maghfiro, NPM 19-13690. Dan yang ketiga Linda Febrianti Sukma, NPM 19-13699. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Rizkia Suci Ramadhani, NPM 19-13721. Untuk materi pertama akan diterangkan oleh saya sendiri, yaitu Dian Tasya, NPM 19-13678. Materi pertama adalah belajar menurut teori behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sehingga hasil interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya daftar perkalian, alat peraga, pedoman kerja, atau cara-cara tertentu untuk membantu siswa belajar. Sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Prinsip teori behavioristik adalah objek psikologi adalah tingkah laku. Berarti bahwa seorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia mampu menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Yang kedua adalah semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Artinya bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh respon-respon yang diberikan melalui stimulus. Dan yang ketiga, mementingkan pembentukan kebiasaan. Artinya, proses kerja teori ini adalah pembiasaan yang terus-menerus diberikan sehingga dengan kebiasaan itulah apa yang diberikan dapat tersimpan dengan baik. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Linda Febrianti Sukma. Baik, saya Linda Febrianti Sukma dengan NPM 19-13699. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kelemahan dan kelebihan teori behavioristik. Kekurangan atau kelemahan dari teori behavioristik yang pertama adalah pembelajaran peserta didik berpusat pada guru. Jadi di sini peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi sesuai dengan perkembangan, dan peserta didik cenderung pasif dan bosan. Yang kedua, peserta didik mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Pembelajaran dikatakan pembelajaran model kuno, karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Karena menurut teori behavioristik, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Untuk kelebihan teori behavioristik yang pertama yaitu cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasan. Dengan bimbingan yang diberikan terus-menerus akan membuat peserta didik paham sehingga mereka bisa menerapkannya dengan baik. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Proses ini memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan, diharapkan peserta didik memahami dan mampu mengikuti setiap pembelajarannya. Yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori behavioristik, adanya penguatan dan hukuman dirasa perlu. Penguatan membantu mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya respon. Dan hukuman yang diberikan adalah yang sifatnya membangun, sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Materi yang berikutnya yaitu teori belajar menurut
Charles Leonard Hull. Kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis adalah penting dan menempati posisi sentral dalam seluruh kegiatan manusia, sehingga stimulus dalam belajar pun hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan biologis. Walaupun respon yang akan muncul mungkin dapat bermacam-macam bentuknya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Linda. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Iftitahul Laili Maghfirah, NPM 19-136-90. Materi selanjutnya yaitu yang nomor 2 tentang teori belajar menurut Edwin Ray Guthrie. Hubungan antara stimulus dan respon cenderung hanya bersifat sementara. Oleh sebab itu, dalam kegiatan belajar siswa perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat lebih tetap. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizkia Suci Ramadhani. Ketiga yaitu teori belajar menurut B.F. Skinner. Skinner mengemukakan bahwa stimulus yang diberikan kepada seseorang akan saling berinteraksi dan interaksi antara stimulus tersebut akan mempengaruhi bentuk respon yang akan diberikan. Skinner juga mengemukakan bahwa dengan menggunakan perubahan-perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah, sebab setiap alat yang digunakan perlu penjelasan lagi, demikian seterusnya. Yang terakhir ada daftar pustaka. Kita mengambil referensi dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu dari Dr. Muhammad Fatur Rahman dalam bukunya yaitu Belajar dan Pembelajaran Modern, Konsep Dasar Inovasi dan Teori Pembelajaran yang diterbitkan di Yogyakarta oleh penerbit Garuda Waca. Yang kedua ada Faida Nurlaila Istaadah tahun 2020 yaitu dalam bukunya Teori-Teori Belajar dalam Pendidikan yang diterbitkan di Jawa Barat oleh penerbit Edu Pubuser. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.